Di chapter sebelumnya Tintin berhasil melarikan diri dari kota yang berbahaya dengan menerbangkan pesawat. Yuk kita teruskan ceritanya. Setelah berhasil menerbangkan pesawat, Tintin merasa lega. Ia menghela napas dan berkata, lega. Benar-benar nyaris. Mereka akhirnya berhasil keluar dari kota yang penuh bahaya. Namun meskipun mereka sudah jauh di udara, Tintin tetap merasa waspada karena kemungkinan mereka masih bisa dikejar. Di tempat lain, seorang pemimpin militer menerima kabar bahwa Tintin berhasil lolos menggunakan pesawat. Marah besar ia berteriak melalui telepon, "Apa? Dia lolos? Dengan pesawat terbang? Goblok! Kejar dia dan tembak jatuh!" Mengerti? Tanpa ragu ia memerintahkan pasukannya untuk segera melumpuhkan Tintin di udara sebelum ia benar-benar melarikan diri. Di langit, dua pesawat tempur mulai mendekat. Salah satu pilot melihat pesawat Tintin dan berkata, "Itu dia di depan sana." Mereka kini menemukan target mereka dan bersiap untuk mengejar serta menyerang. Pesawat-pesawat tempur semakin mendekat tanpa diketahui Tintin. Salah satu pilot berkata, "Bagus, dia pasti tak menduga dikejar." Mereka berencana menyerang secara mendadak berharap bisa menjatuhkan Tintin dengan cepat. Tintin masih belum menyadari bahwa ada pesawat tempur yang mengejarnya. Di dalam cockpit dia berkata kepada Snowy, "Kita beruntung, Snowy." Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Ratatatat. Peluru dari pesawat tempur melesat ke arah Tintin. Ia terkejut dan segera mencari cara untuk menghindar sebelum terkena tembakan berikutnya. Tintin tahu dirinya dalam bahaya besar. Ia berpikir cepat dan berkata, "Celaka. Wah, pura-pura jatuh saja." Ia kemudian menukik tajam berpura-pura pesawatnya tertembak dan kehilangan kendali. Pesawat tempur terus menembaki pesawat Tintin. Ratatatat. Peluru menghujani udara semakin membahayakan Tintin dan Snowy. Mereka harus segera keluar dari situasi ini. Salah satu pilot pesawat tempur melihat pesawat Tintin berputar jatuh ke bawah dan berseru, "Hor! Kena!" Mereka yakin telah berhasil menjatuhkan Tintin dan misinya selesai. Pesawat Tintin terlihat berputar-putar menuju ke bawah menghilang di antara awan. Manuver ini membuat para pilot pesawat tempur yakin bahwa mereka telah berhasil menembaknya jatuh. Salah satu pilot pesawat tempur dengan bangga berkata, "Itu namanya disikat habis." Mereka puas dengan hasil serangan mereka dan bersiap untuk kembali ke markas. Saat kembali, para pilot melapor kepada pemimpin mereka, "Tugas selesai, Pak. Dia sudah kami tembak jatuh." Sang pemimpin yang sebelumnya marah kini tersenyum dan berkata, "Bagus-bagus." Mereka yakin bahwa Tintin tidak bisa lolos lagi. Namun di balik awan, Tintin masih hidup. Ia berkata kepada Snowy, "Itu siasat lama, Snowy." Berputar-putar lalu menghilang masuk awan. Strateginya berhasil. Namun ada masalah baru. Tapi ada kesulitan baru, bensinnya hampir habis. Di saat pesawat keluar dari awan, Tintin melihat ke bawah dan terkejut. Ia menyadari bahwa mereka berada di atas hutan lebat. Jika bahan bakar habis, mereka harus segera menemukan tempat untuk mendarat. Ia melihat ke bawah dan berkata, "Tak mungkin mendarat di rimba itu." Pepohonan yang tinggi dan lebat membuat pendaratan semakin sulit. Tintin semakin panik. Dan tak ada lapangan terbuka. Berapa lama lagi? Waktu semakin menipis dan mereka harus segera mengambil keputusan sebelum pesawat benar-benar jatuh. Akhirnya bahan bakar benar-benar habis. Wah, sudah habis. Mesinnya mati. Kini mereka hanya bisa berharap untuk pendaratan darurat yang selamat. Tintin mencoba mengendalikan pesawatnya berkata, "Ayo Snowy. Apa boleh buat kita coba?" Dengan hati-hati ia bersiap untuk mendarat di antara pepohonan. Namun pesawat menabrak pohon. Krak! Sayapnya patah dan pesawat mulai berputar tidak terkendali. Akhirnya, pesawat jatuh dan terbalik di tengah hutan. Tintin dan Snowy terpental keluar dari kokpit. Beruntung Tintin dan Snowy mendarat di atas dedaunan besar yang meredam benturan mereka. Meskipun terjatuh, mereka tampaknya masih dalam keadaan baik dan tidak mengalami luka serius. Tintin jatuh terduduk di tanah, masih merasakan ketegangan dan kekagetan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Snowy juga terlihat kaget. Saat Tintin duduk dan memahami situasi, tiba-tiba sebuah kotak P3K jatuh dari atas dan menghantam kepalanya. Dia tampak terkejut dan kesakitan dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Kotak itu tampaknya berasal dari pesawat yang mereka tumpangi sebelumnya. Sambil mengusap kepalanya yang masih terasa sakit, Tintin melihat kotak P3K di tanah. Dengan nada kesal ia bertanya mengapa tidak sekalian buku petunjuknya juga ikut jatuh.
Snowy yang berdiri di sampingnya tampaknya juga ikut penasaran dengan situasi yang sedang mereka alami. Seolah menjawab keluhannya, sebuah buku tebal bertuliskan PPPK jatuh tepat di kepalanya. Tintin kembali terkejut dan tampak pusing akibat benturan tersebut. Kini Tintin berdiri dan menatap langit dengan waspada. Ia bertanya dengan nada bercanda namun sedikit kesal, "Hei, mau kirim apa lagi?" Seolah-olah benda lainnya akan jatuh dari langit lagi. Snowy tetap berada di dekatnya, tampak mengamati keadaan sekitar. Setelah situasi cukup tenang, Tintin mulai mencoba mencari tahu di mana mereka berada. Ia melihat sekeliling dan menduga bahwa mereka mungkin berada di India meskipun ia tidak bisa memastikan dengan pasti. Hutan tropis di sekelilingnya tampak lebat dan penuh dengan pepohonan tinggi. Saat berjalan lebih jauh, Tintin dan Snowy tiba-tiba berhenti dengan ekspresi terkejut. Di depan mereka bersembunyi di balik pepohonan terlihat seekor gajah yang sedang duduk dan tampak memperhatikan mereka. Tintin dan Snowy terdiam sejenak, mencoba memahami situasi. Tintin segera berbicara kepada gajah tersebut dengan nada menenangkan. "Jangan takut, Bung. Snowy tak akan menggigitmu," katanya. Sementara itu Snowy menggonggong kecil tampaknya mencoba berkomunikasi dengan gajah yang terlihat sedikit ketakutan. Tintin mendekati gajah tersebut dan menyadari sesuatu yang aneh. Ia menyentuh tubuh gajah itu dan merasakan suhu yang panas. "Wah, kamu sakit ya? Kok panas?" "Demam," katanya dengan nada khawatir. Ia kemudian berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu, saya tahu obatnya." Tintin segera bergegas mencari obat yang diperlukan. Ia yakin bahwa di dalam kotak P3K yang jatuh tadi pasti ada pil kina, obat yang biasa digunakan untuk mengatasi demam. Snowy mengikutinya sambil tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Setelah membuka kotak P3K, Tintin menemukan tabung berisi pil kina. "Ada setabung pasti cukup," katanya dengan lega. Ia segera membawa obat itu kembali ke gajah yang sedang sakit. Sesampainya di tempat gajah tersebut, Tintin memberikan pil kina kepadanya. "Ini telan saja semua," katanya dengan penuh keyakinan bahwa obat ini akan membantu menyembuhkan si gajah. Snowy tetap setia berada di sampingnya, mengamati reaksi gajah tersebut. Beberapa saat setelah meminum obat, gajah itu tampak mulai merasa lebih baik. Dengan ekspresi gembira ia berkata bahwa obat tersebut benar-benar mujarab. Tintin tersenyum puas karena berhasil membantu makhluk besar itu. Namun kegembiraan itu berubah menjadi kejutan ketika gajah yang kini telah pulih mulai bergerak dengan penuh semangat. Ia mengangkat Tintin dengan belalainya membuat Tintin terkejut dan berkata, "Hei, pelan-pelan, Bung." Gajah itu tampaknya sangat berterima kasih dan ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan membawa Tintin pergi. Namun Tintin yang diangkat dengan belalai mulai panik dan berkata, "Turunkan saya, ayo lekas." Gajah itu tetap berjalan dengan Tintin masih tergantung di belalainya. Tintin semakin panik dan bertanya, "Astaga, mau dibawa kemana saya?" Sementara itu Snowy hanya bisa mengikuti mereka dari belakang. Tintin semakin kebingungan dengan tindakan gajah tersebut. Dengan ekspresi penuh tanda tanya, ia mencoba mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh gajah itu. Apakah ini bentuk rasa terima kasih ataukah gajah itu punya rencana lain? Di akhir chapter ini Tintin diangkat oleh gajah yang berhasil diselamatkannya. Sebagai rasa terima kasih Tintin dibawa entah kemana. Di chapter selanjutnya kita akan tahu kemana gajah itu membawa Tintin.